Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai memahami arti penting PSAP nomor 01 pada SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Baik, namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Murdono dengan stambuk 1913-098 dengan teman saya Stefani Antonius dengan stambuk 1913-023. Untuk dosen pengampunya yaitu Dr. Francisco Randa, SE, MSI, AKSI, kami dari kelas Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya Makassar. Pasca reformasi tahun 1998, tuntutan adanya pemerintahan efektif yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang baik terus bergulir. Pada reformasi pemerintahan tersebut, mengarahkan pemerintahan untuk lebih bertanggung jawab kepada publik atas program yang mereka kerjakan dan penggunaan dana publik atas program tersebut. Dengan semakin meningkatnya peran daerah dalam pengelolaan keuangan, tuntutan untuk lebih mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut secara horizontal dan vertikal semakin tinggi. Dalam hal ini, kesadaran untuk melakukan perbaikan tersebut membawa angin segar bagi para akuntan, di mana peran akuntan di sektor publik semakin signifikan di dalam yang pertama adalah membantu proses penyusunan anggaran, yang kedua, pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga, pertanggungjawaban atas anggaran. Signifikan peran akuntan sektor publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik semakin nyata dengan dikeluarkannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang kemudian direvisi dengan PP nomor 71 tahun 2010 yang mengatur SAP berbasis akrual. Selanjutnya membahas mengenai perbandingan isi. Kita lihat pada tabel tersebut terdapat perbedaan isi di antara keduanya, yaitu pada PSAP nomor 02, yaitu adanya penekanan terhadap penyajian LRA berbasis kas. PSAP nomor 10 yaitu adanya penambahan perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. Sedangkan pada PSAP nomor 12 yaitu di mana pada PP nomor 24 tahun 2005 tidak ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok-pokok bahasan, perbandingan dan tinjauan kritis PSAP nomor 01 antara SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai tujuan pernyataan, ruang lingkup dan basis akuntansi. Menurut PP nomor 24 tahun 2005, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Sementara menurut PP nomor 71 tahun 2020, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan, termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tulisan yang berwarna merah itu berarti penekanan bahwa laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota atas pelaksanaan APBN dan APBD. Kita ketahui ada banyak pernyataan-pernyataan yang menunjukkan adanya perbedaan bahkan pertentangan terkait basis akuntansi yang digunakan. Sehingga banyak yang bertanya mengapa tidak dinamai SAP berbasis akrual modifikasian. Menurut Nurlia Dalam Halim mengungkapkan, kelemahan utama sistem basis kas yaitu tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena tidak dapat mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas yang baik. Penggunaan basis akrual pada akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service and charging for service. Ternyata hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian akrual basis pada sektor swasta yang tujuannya adalah
untuk membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Perbedaan ini lebih disebabkan karena orientasi organisasi sektor publik terorientasi lebih terfokus pada optimalisasi pelayanan publik. Untuk pembahasan ruang lingkup itu pada paragraf 4 disebutkan bahwa pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Baik, pembahasan berikut yaitu mengenai tujuan laporan keuangan. Untuk tujuan umumnya, terbagi atas dua, yaitu yang pertama menurut SAP berbasis kas menuju akrual adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi putusan mengenai alokasi sumber daya. Dan menurut SAP berbasis akrual adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sementara untuk tujuan spesifik, laporan keuangan pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan tujuan umum dan spesifik, dapat dengan segera dipahami bahwa laporan keuangan mempunyai peran prospektif dan prediktif. Peran prospektif sendiri artinya, laporan keuangan pemerintah merupakan catatan historis yang dapat digunakan untuk melihat kondisi pemerintah saat ini dan sebelumnya serta menilai kinerja pemerintah berdasarkan laporan keuangan. Sedangkan peran prediktif artinya, laporan keuangan dapat dijadikan dasar referensi bagi pemangku kepentingan untuk memprediksi kondisi keuangan pemerintah di masa yang akan datang berdasarkan data historis yang tercantum dalam laporan keuangan. Selanjutnya membahas mengenai tanggung jawab laporan keuangan. Pada paragraf 13, PSAP nomor 01 memuat tentang tanggung jawab laporan keuangan. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan adalah berada pada pimpinan entitas. Dalam akuntansi sektor publik terdapat dua jenis entitas, yaitu entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Selanjutnya yaitu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Lalu yang menjadi pertanyaan yaitu siapa itu pimpinan entitas? Pimpinan entitas yang dimaksud adalah pimpinan entitas pelaporan. Berdasarkan SAP berbasis akrual, entitas pelaporan di lingkungan pemerintah pusat adalah masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah pusat itu sendiri. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga akan terdapat lebih dari 500 entitas pelaporan di Republik ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen laporan keuangan. Di sini terdapat dua basis akuntansi. Yang pertama itu pada paragraf 14 SAP berbasis kas menuju akrual memuat komponen. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Dengan komponen tersebut menimbulkan polemik di kalangan akademis dan praktisi akuntansi sektor publik.
Nah, sebagian akademis menilai ada yang tidak dimasukkan dalam KSAP, yaitu laporan surplus, defisit, atau laporan laba rugi. Seiring dengan perubahan basis akuntansi yang digunakan, berpengaruh juga pada perubahan yang terjadi pada komponen laporan keuangan pemerintah menurut SAP berbasis akrual. Sehingga komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Komponennya yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang ketiga itu neraca. Yang keempat laporan operasional atau LO. Dan yang kelima yaitu laporan perubahan ekuitas. Yang keenam yaitu laporan arus kas. Dan yang ketujuh catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sekarang kita masuk ke pembahasan struktur dan isi. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA. Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Di sini tuh sekurang-kurangnya memuat 1. Pendapatan LRA, yang kedua belanja, yang ketiga transfer, yang keempat surplus atau defisit LRA, yang kelima tuh pembiayaan, dan yang keenam sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Laporan ini lebih menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Selanjutnya yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. SAL sendiri adalah laporan yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan pokok pemerintah menurut SAP berbasis kas menuju akrual. Itu artinya laporan perubahan SAL baru ada dan wajib disajikan oleh entitas pemerintah pusat dan entitas pelaporan lainnya yang menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasian. Laporan perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut. Yang pertama SAL awal, yang kedua penggunaan SAL, yang ketiga SILPA atau SIKPA tahun berjalan, yang keempat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yang kelima lain-lain, dan yang keenam SAL akhir. Bersama LRA, laporan perubahan SAL termasuk dalam pelaporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas. Keterkaitan antara kedua laporan tersebut adalah pada SILPA atau SIKPA. Yang ketiga itu adalah neraca. Neraca sendiri lebih menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang menjadi pertanyaan, apa itu aset, apa itu kewajiban, dan apa itu ekuitas? Aset menurut Slamet dalam Halim mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Untuk kewajiban sendiri adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban sendiri diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebagai nilai nominal. Untuk ekuitas sendiri merupakan kekayaan neto pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Ekuitas tidak lagi diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan, sebagaimana pada SAP berbasis kas menuju akrual. Saldo ekuitas, neraca saldo berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Sekarang kita masuk pada laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas ini terdiri atas dua, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar, dengan klasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Selanjutnya yaitu mengenai laporan operasional.
Laporan ini merupakan konsekuensi penerapan basis akrual, maka SAP berbasis akrual mensyaratkan bagi entitas pelaporan untuk menyajikan laporan operasional sebagai bagian dari pelaporan finansial pada laporan keuangan pokok pemerintah. Laporan ini setidaknya menyajikan pos-pos. Yang pertama itu pendapatan LO dari kegiatan operasional, yang kedua beban dari kegiatan operasional, yang ketiga surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada, yang keempat pos luar biasa bila ada, yang kelima surplus atau defisit LO. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Sama halnya dengan LO, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang baru wajib disajikan oleh entitas pemerintah berdasarkan SAP berbasis akrual. LP sendiri merupakan laporan yang menghubungkan antara LO dengan neraca sehingga penyusunan LO dan LPE dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LPE sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos. Yang pertama itu ekuitas awal, yang kedua surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, yang ketiga koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang keempat yaitu ekuitas akhir. Untuk komponen yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Komponen ini lebih meliputi pada penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Namun sebenarnya laporan ini tidak bisa dikatakan sebagai laporan keuangan karena kehadirannya sekalipun penting hanya sebagai penjelasan atas keenam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya membahas mengenai periode pelaporan dan ketepatan waktu. Pada paragraf 32 PSAP nomor 01 SAP berbasis akrual menjelaskan bahwa laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Kompleksitas yang dihadapi oleh entitas pelaporan, terutama terkait dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya, membuat entitas pelaporan menghadapi persoalan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan periode pelaporan yang ditentukan. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur waktu penyampaian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban APBN atau APBD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya itu membahas mengenai pengungkapan lainnya. Pada paragraf 106 menjelaskan hal-hal yang belum diinformasikan pada bagian manapun dari laporan keuangan. Mungkin teman-teman boleh lihat langsung pada slide. Berikut membahas mengenai arti penting PSAP nomor 01. Secara umum, peran standar akuntansi pemerintah adalah pertama, meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan antara laporan ekonomi dan keuangan. Yang keempat, mengusahakan harmonisasi antara yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi sama. Secara khusus, PSAP nomor 01 berperan penting bagi penyusunan laporan keuangan, mengenai laporan keuangan apa saja yang seharusnya mereka buat, yang kedua bagaimana formatnya, serta bagaimana periode pelaporannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, terima kasih dan selamat pagi.